sebenarnya ada satu isu lagi yang kalau menurut aku ada obat yang sebenarnya ini obat red flag kalau menurut aku. Banyak orang yang mungkin anak-anak mahasiswa itu minum obat ini secara secara bukan brutal ya, tapi lebih ke ya udah bebas. Iya. Obat itu adalah namanya antasida. Itu obat apa? Obat lambung. Banyak ada orang nyebutin obat dewa. Obat dewa adalah obat yang semua penyakit bisa. Mau panas kah, mau nyeri badan, pusing, demam, mungkin ada luka juga, ada yang bilang kayak gitu. Kalau biasa kita ngobrol sama dokter-dokter spesialis, hari ini kita ngobrol sama salah satu profesi yang mungkin teman-teman belum familiar, tapi sebenarnya ini sangat penting banget. Ada apoteker di apotik-apotik yang kita beli obat, dan itu harus ada apotekernya. Hari ini sudah kedatangan apoteker Eza Rieni. Halo Mbak Eza. Halo. Selamat datang di sini. Yeah, thank you banget sudah hadir. Ini dari Tanjung Pinang ya? Tanjung Pinang, betul. Bintan, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, betul. Jauh sekali. Nah, Mbak Eza ini aktif dalam memberikan konten-konten yang edukatif mengenai obat-obat. Betul. Nah, biasa kan kalau misalkan profesi ada dokter, kemudian kita dikasih resep, terus kemudian kita tebus obat ke apotik. Yes. Tebus dengan uang ya Mbak ya? Betul, harus dong, kalau enggak nanti bayar apa nih? Iya. Nah itu tuh di apotik ada yang namanya apoteker. Betul. Nah boleh tahu nggak sih Mbak fungsinya apoteker ini apa? Oke, sebenarnya kalau fungsi ya, pasti kalau yang namanya apoteker, kalau dokter kan mendiagnosis penyakit. Tapi kalau apoteker itu dia fungsinya untuk yang berhubungan dengan obat. Oke. Dia yang akan memastikan apakah obat ini sesuai dengan penyakitnya, apakah dosisnya sudah tepat atau belum, apakah obat ini tersedia atau tidak, mulai dari penyakitnya sampai pembuatannya, sampai efek sampingnya, sampai pengawasannya, itu banyak banget sebenarnya gitu. Yang penting as long as drugs atau medicine itu ada apoteker pasti di situ. Kan dari dokter udah jelas nih dari Yes. secara resep kan, misalkan kita dikasih obat berapa mg, berapa kali sehari. Yes. Nah itu kemudian dibawa ke apotik. Betul. Nah berarti apoteker ngecek lagi. Betul. Ketika kita menerima resep tuh gitu, Iya. kita ngecek apakah pasien tersebut memang betul atas nama misalnya Eza gitu. Terus kita cek umurnya, kita cek obatnya yang didapatkan apa saja gitu kan. Terus kita cek juga kalau misalnya obat ini di luar dari penyakit gitu ya, kita bisa konfirmasi. Ataupun ketersediaan obat di apotek kita ada atau enggak, kita boleh konfirmasi gitu. Misalnya kayak kira-kira antara obat A dan obat B, kita tahu ada interaksi ataupun mungkin kejadian yang tidak kita inginkan nanti suatu hari, itu kita bisa konfirmasi gitu. Jadi make sure bahwa resep yang diterima oleh dokter, yang dibuat oleh dokter itu memang berfungsi ataupun memang bisa diberikan seperti itu. Oke, berarti misalkan dalam satu resep itu ada empat obat yang kok nggak nyambung nih penyakitnya, kok yang ini satu buat sakit ini, satu buat sakit ini, kok nggak nyambung gitu. Nah itu nanti dari apoteker bisa konfirmasi ke ke dokter gitu ya. Yes. Oke. Berarti kuliah apoteker ya, farmasi betul, kuliah farmasi ada sarjana sama profesi. Sarjana sama profesi. Nah itu berarti sarjana dulu, abis itu baru ambil profesi. Betul. Kalau sarjana doang bisa kerja apoteker juga? Nggak bisa. Jadi jatuhnya, jadi kalau pendidikan farmasi ya, itu ada 3. D3 farmasi, atau kalau profesionalnya tenaga vokasi kefarmasian, mungkin kayak D3 gitu. Terus ada S1 sarjana farmasi sama profesi apoteker. Nah kalau mau apoteker itu harus S1 dulu, sama kayak dokternya gitu kan. Kalau orang mau jadi dokter harus S.Ket dulu kan. Nah kalau di kita juga, kalau mau jadi APT depannya gelarnya itu harus ada S-Farm dulu, S1 dulu gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba D3 abis itu lanjut ke apoteker. Nah itu nggak bisa. Oke, S-Farm itu berarti kerjanya akan apa? Nah itu memang sebenarnya ada polemik sih sebenarnya. Ada polemik. Kalau D3 itu yang dipakai sekarang itu banyak di pelayanan. Jadi kayak misalnya kita di apotek ataupun di rumah sakit, puskesmas, itu ada asisten apoteker namanya. Nah, spesifikasinya D3 apoteker kalau di pelayanan. Nah, tapi kalau di S1 itu lebih banyak ke misalnya ke industri pembuatan obatnya gitu kan. Kan butuh sarjana farmasi juga gitu. Produksinya gitu itu butuh juga. Cuman kalau regulasi yang sekarang gitu ya, S1 farmasi memang tidak bisa di pelayanan karena belum bisa dapat surat tanda registrasi. Kayak gitu. Memang agak polemik sih gitu. Kalau dalam satu apotek nih ya, Yes. apotek apa apotek nih sebenarnya? Apotek ya? Apoteker bukan apoteker ya. ya.
Nah, kalau dalam satu apotek nih seharusnya ada berapa apoteker? Minimal 1. Oh, tapi bisa lebih? Bisa, tapi posisinya berbeda. Jadi kalau kita mau ngedirin apotek gitu ya, penanggung jawabnya harus apoteker. Jadi penanggung jawabnya apoteker, nah baru di bawahnya itu boleh tenaga vokasi kefarmasian ataupun ada apoteker lagi, tapi posisinya pendamping. Jadi misalnya kayak ada shift-shiftan kan gitu kan ya, ada shift pagi, shift siang atau shift malam, itu bisa apoteker lagi. Cuman wajibnya itu 1. Berarti kalau tidak ada apoteker, tidak ada apotek berdiri. Betul. Di Indonesia ini ya, menurut Mbak Eza nih, yang katanya di RSUD di Tanjung Pinang itu sehari nanganin 500 pasien. Wah, itu banyak banget sih. Betul. Dan pasti banyak nih polemik-polemik yang terjadi. Betul. Masalah perobotan ini. Nah, kayaknya bisa jadi salah satu Indonesia ya. Nah, kira-kira ada nggak sih masalah yang pelik yang terjadi di Indonesia yang bikin mungkin Mbak Eza gemes? Aduh, sebenarnya kalau dalam konteks pelayanan di rumah sakit gitu ya, apalagi rumah sakitnya rumah sakit pemerintahan yang notabene pasti melayani BPJS, itu polemiknya banyak banget. Biasanya kan pasien BPJS tuh nggak mau nunggu lama, nggak mau ngantri lama. Tapi kalau in case-nya tentang kefarmasian, itu kebanyakan orang-orang yang sudah nunggu lama, nunggu dokter, nunggu semuanya administrasi, itu numpuk di farmasi. Jadi emosinya ketahan gitu ya, akhirnya di farmasi meledak. Soalnya terakhir betul. Jadi di farmasi itu ya harap bersabar aja gitu melakukan pelayanan gitu. Cuman ya itu namanya efek dari regulasi gitu ya kalau BPJS. Tapi kalau dalam konteks pengobatan ataupun kefarmasian sebenarnya mostly itu kebanyakan orang minum obat ya sesuka hatinya mereka lah gitu. Ya yang pintar, yang sakit gua, yang pintar juga gua gitu. Ataupun kalau misalnya panik dikit gitu ya nyarinya Mbah Google gitu ya. Jadi datang ke apoteker itu mereka sebenarnya sudah tahu. Cuman jadinya kalau kita itu tapi saya lihat di Google tuh kayak gini Kak gitu kan, ataupun apakah saya tiba-tiba lupus gitu kan, ya kan sebenarnya enggak juga gitu ya. Jadi kebanyakan pasien tuh datang ya sudah dengan hasil self diagnose sendiri, sudah treatment sendiri tanpa ada profesional kayak gitu. Oke, yang sebenarnya mungkin nggak boleh ya? Iya nggak boleh. Apalagi kalau yang udah terlalu parah ya. Betul. Oke. Nah ini menarik juga nih, aku penasaran nih kan kalau kita ke dokter, kalau sekarang mungkin di Jakarta khususnya udah digital ya resepnya. Betul, resepnya digital. Iya. Tapi kan ada yang masih tulis tangan. Betul. Nah. Dan tulisannya itu saya nggak bisa baca, kadang ngurus doang. Yes. Nah itu apoteker bisa lihat? Bisa. Gimana caranya sih? Apa ada pelajaran waktu kuliah? Ada, tapi nggak yang kayak misalnya cara baca tulisan dokter gitu, itu enggak. Karena kan kalau di TikTok ataupun di konten-konten gitu kan ya, tiba-tiba depannya P paracetamol gitu ya, padahal nggak ada di mana paracetamolnya gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin resep gitu ya, kalau secara teknis mungkin cara membaca tulisan dokter itu balik lagi tergantung jam terbang sih dan kepekaan kita gitu. Semakin banyak kita baca resep dokter, pasti kita semakin familiar dong. Nah tapi kalau secara resminya, officialnya di kampus itu kita belajar ada yang namanya ilmu resep. Oke. Jadi ketika resep datang gitu ya, oh ini misalnya puyer gitu ya, gimana cara ngitung ngeraciknya, gimana berapa tablet yang harus kita ambil gitu ya, supaya kita tahu oh ketika tabletnya lebih dari misalnya berat badan anaknya, itu kita bisa konfirmasi gitu. Itu kita belajar juga. Kita juga belajar farmakoterapi namanya gitu kan. Kayak misalnya oh penyakit ini obatnya ini. Nah, itu tuh kita belajar juga gitu. Okay. Berarti dalam S1 ini itu kan belajarnya berarti obat semua ya? Iya dong, tentu. Gimana sih maksudnya belajar tentang obat itu? Apakah kayak oh kalau misalkan pusing, oh ini minumnya paracetamol. Berarti kandungannya yang dipelajarin ya? Iya, dipelajari. Oke, dan misalkan kandungan ini tuh nggak boleh sama ini, nggak boleh sama itu ada. gitu. Berarti kayak gitu ya? Yes. Kayak kimia berarti ya? Betul. Tapi kok susah banget sih. Jadi kalau misalnya ada anak-anak farmasi nih ya, yang nggak suka kimia, nggak suka biologi dan masuk farmasi, ya welcome to the club. Salah berarti ya? Karena kimia ada, fisika ada, biologi ada, semuanya ada. Memang susah banget sih. Statistika itu juga ada gitu. Kenapa mau ngambil yang susah gitu? Kalau jawaban template ya mungkin karena orang tua ya. Oh, Oke. Tapi sebenarnya setelah aku lihat-lihat gitu ya, kayaknya yang aku rasakan ternyata farmasi ini banyak lininya ataupun gaweannya itu banyak. Bisa di pelayanan di rumah sakit yang itu istilahnya kita
pelayanan banget gitu. Bisa yang di industri pembuatan obat, bisa kita di bidang yang lain gitu. Jadi kayaknya bidangnya tuh nggak hanya terpatok atas nama kesehatan doang gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya dokter gitu ya pasti jadi dokter ketemu pasien setiap hari gitu kan. Kalau di farmasi kita bisa kok nggak ketemu pasien itu bisa. Jadi malah ketemu pasien gitu ya maksudnya? Iya, ada yang bilang kayak gitu, aku nggak mau ketemu pasien, teman aku nggak mau ngomong sama pasien. Nah itu ada yang seperti itu. Ada. Oke. Aku pengen tanya juga nih ya, kalau misalkan kita konsumsi obat itu akan jadi bahaya ketika apa? Kita konsumsi obat akan jadi bahaya ketika kita nggak patuh dalam tanda kutip mengikuti apa yang ada aturan di etika tersebut. Itu secara sederhananya gitu. Karena kan kalau kita ketemu dapat obat gitu ya, ada tulisan 3 kali sehari gitu setelah makan gitu ya. Nah itu sebenarnya 3 kali sehari aja perlu kita ulik lagi gitu kan. 3 kali sehari nggak serta-merta pagi, siang, sore, malam gitu kan ya. Itu ada lagi ilmunya gitu. Terus kalau misalnya itu obat akan jadi bahaya kalau misalnya kita tiba-tiba berhenti, stop. Kadang tuh yang paling banyak masalahnya tuh gini, minum obat demam ataupun dikasih antibiotik gitu sama dokter, udah ngerasa sehat, udah ngerasa baik-baik aja, obatnya masih ada, tapi akhirnya diberhentikan. Nah itu nggak boleh. Antibiotik itu emang nggak boleh? Nggak boleh banget diberhentikan ataupun nggak habis gitu, itu nggak boleh. Kalau antivirus? Antivirus itu memang harus dihabiskan, kalau nggak sama aja. Jadi antibiotik, antivirus, antiparasit, anti jamur itu harus dihabiskan, karena kalau nggak nanti dia berkembang, akhirnya kita bisa kebal kayak gitu secara sederhananya. Oke, ini juga menarik juga ya, kalau antibiotik tuh kayaknya masih banyak dan banget. banyak juga orang-orang yang membeli secara bebas. Betul. Emang bisa beli bebas ya sebenarnya? Oknum ada. Oh, oknum ada. Kalau misalkan di apotek, ya. Ini kan karena apotek pemerintah ya, jadi nggak bisa gitu ya. Tapi kalau apotek-apotek swasta lainnya, itu tuh sebenarnya mereka ada keperluan harus ada resepnya nggak sih? Ada, betul. Jadi kebetulan aku juga di apotek swasta. Jadi regulasi obat, khususnya obat keras, jadi antibiotik itu termasuk dalam golongan obat keras. Obat keras itu harus berdasarkan resep dokter. Jadi ya harus pakai resep dokter gitu. Kalau nggak ada nggak bisa. Apa yang terjadi kalau misalkan si apotek itu jual secara bebas? Oke. Kalau dari sudut pandang oknum ya. Ataupun kita melihat otaknya orang-orang yang bisa menjual menjual antibiotik secara bebas, pasti omset naik dong. Bisa menjual obat segitu banyaknya gitu. Nah, tetapi yang kita lihat itu secara keseluruhan. Kalau misalnya polanya seperti itu, orang bakalan datang lagi, betul. Nah, omset naik, cuman penyakitnya bakalan itu aja, tapi obatnya udah harus grade yang tinggi. Karena ketika kita minum obat antibiotik A nggak selesai ataupun sembarangan padahal bukan itu, ya otomatis bakterinya akan bisa mempelajari. Nah itu salah satu sifat yang ngebikin kita itu nggak boleh minum antibiotik sembarangan. Bakteri itu punya sifat untuk bisa memorizing. Jadi dia bisa, ketika antibiotiknya masuk, dia bisa belajar gitu. Oh, cara perang sama antibiotik tuh pakai A, B, C, D gitu. Nanti kalau dia datang lagi, kita pakai senjata yang itu gitu. Makanya nggak bisa gitu. Nah, kan kita harus pakai resep nih. Yes. Apakah akan ada apa ya? Kayak sidak bulanan atau sidak tahunan gitu? Course. Dari pemerintah atau dari mana itu biasanya? BPOM. Dari BPOM ke apotek tersebut, kamu jual apa aja nih? Dan mana resepnya gitu akan ada? Ada pemeriksaan gitu juga? Ada pemeriksaan. Meskipun mungkin BPOM itu turun nggak setiap bulan ya, tapi ketika BPOM itu turun, dicek tuh per bulannya. Keluarin berapa banyak dalam 1 bulan, mana resepnya. Dan resepnya tuh udah yang dalam dibundelin gitu loh. Dan itu dicek satu-satu? Cek satu-satu. Wah. Yes. Ada yang lebih ketat dari itu, ada obat-obat psikotropik gitu, itu lebih ketat lagi. Cuman untuk antibiotik, obat keras itu aku juga sebagai orang yang di apotek juga, itu juga ditanyain, dilihat dari mana? Kartu stoknya gitu kan ya. Ada nggak nomor resepnya, sama nggak gitu. Wah. Itu BPOM kayak gitu ada. Wow, itu kayak pelik banget ya kayaknya ya. Pelik banget. Oke. Nah, kan misalkan saya nih ke dokter, terus dikasih obat. Yes. Gejalanya ini. Nah, bulan depan saya sakit lagi dengan yang sama. Yes. Saya bisa nggak pakai kopi resep tersebut? Oke, kopi resep ya. Tergantung. Kenapa aku bilang tergantung? Kalau misalnya penyakitnya mungkin ringan, ya itu bisa beli sendiri, itu sebenarnya bisa. Tergantung obatnya, mungkin obat bebas terbatas itu bisa. Tapi kalau obat keras, tergantung dari resep obat itu sendiri gitu. Karena kalau obatnya mau diulang, itu ada kode. Kode yang tidak semua orang tahu. Yes.
sebenarnya tertulis di situ, kita tahu di situ ada kode yang namanya ITER gitu kan ya. ITER tuh misalnya itu bisa diulang beberapa kali gitu, itu baru bisa diulang. Tapi kalau nggak ada, ya berarti obatnya diresepkan untuk 1 kali itu aja. Kalau ulangannya misalkan boleh 3 kali, boleh 5 kali itu ada nggak? Atau memang kalau ITER ya udah diulang aja terus bisa? Enggak, ada dokternya kasih kode juga. Ada misalnya ITER berapa kali gitu. Nah, itu kita bikin. Banyak kode ya? Banyak. Makanya di situ tulisan yang keriting-keriting itu sebenarnya Ada kodenya. Ada kode apa aja sih kalau boleh tahu yang mungkin general lah di yang general. resep? Sebenarnya termasuk itu ya, ada kode ITER. Nanti berhubungan dengan kopi resep. Kalau misalnya pasien nggak bisa ngebohong nih, obatnya sebenarnya udah diambil tapi sebenarnya dia pengen gitu. Ada kode yang namanya NEDET. NEDET itu artinya belum diambil, det itu udah diambil. Jadi kalau misalnya Grita bawa resep gitu ya, misalnya amoxicillin gitu ya, tulisannya det, itu artinya Grita udah ambil. Di gitu. apotek. Di apotek itu, di apotek manapun sebenarnya. Oh jadi kalau di apotek ini diambil, apotek sana nggak bisa ambil lagi? Nggak bisa. Oh, kok nggak tahu ya? Iya, di kopi resepnya itu kunciannya. Ada apa lagi? Ada yang namanya misalnya ada beberapa obat yang diresepkan dokter itu nggak pakai aturan pakai 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari, itu nggak ada yang seperti itu. Namanya adalah SPRN. SPRN itu kalau dalam bahasa apa ya, Latinnya Signatura Prorenata. Itu artinya dia pakainya ketika lagi sakit aja. Oh. Kadang aku dapat pasien tuh kayak gitu. Jadi dia sok ngide gitu ya. Ini kan obat misalnya obat ibuprofen kan gitu. Ini kenapa nggak ada cara pakainya ya, 3 kali sehari tuh apa, kok nggak ada gitu ya. Setelah aku baca gitu ya SPRN, oh berarti itu cuman lagi sakit aja, itu untuk obat-obat nyeri, itu bisa gejalanya muncul baru minum gitu ya, ya. Nah kalau ada nggak sih praktek-praktek penyalahgunaan obat dari masyarakat Indonesia yang mungkin Mbak Eza juga gemes kok kayak gini gitu? Ada banyak banget gitu ya, apalagi itulah salah satu pada akhirnya aku terjun juga kan di dunia konten gitu ya. Banyak banget, dan mungkin kalau bisa kita relatekan bareng-bareng ya zaman Covid lah. Zaman Covid itu pasti semua tuh merasakan banyak gejala dan keresahan gitu ya. Termasuk yang aku highlight pada waktu itu adalah vaksin. Jadi vaksin itu kan biasanya orang kalau habis suntik vaksin nyeri, kayak abis ngangkat 2 galon gitu kan ya, nyeri-nyeri banget gitu ya, dan pada akhirnya minum paracetamol. Memang baik kan gitu ya. Terus ada pemikiran lagi kalau misalnya kalau nggak mau nyeri setelah vaksin, ya udah minum paracetamol aja dulu. Ya jadi di depannya paracetamol dulu. Iya, padahal itu nggak boleh. Karena paracetamol itu bukan obat pencegahan sebenarnya. Dia obatnya meredakan gejala gitu. Itu salah satu yang terjadi di masyarakat. Itu nomor 1. Terus nomor 2 itu yang sekarang itu adalah banyak ada orang nyebutin obat dewa. Obat dewa adalah obat yang semua penyakit bisa. Mau panas kah, mau nyeri badan, pusing, demam, mungkin ada luka juga, ada yang bilang kayak gitu. Apakah itu? Obatnya namanya adalah dexamethasone. Oh, Nah, itu kayaknya mungkin kita tahu. Nah, itu dexamethasone. Itu sebenarnya obat obat steroid juga. Dan itu kalau misalnya disalahgunakan, ada efek samping yang aku rasa kita juga nggak mau lah ya. Salah satunya adalah moon face. Moon face, jadi mukanya kembung gitu. Nah itu tuh ada salah satu yang seperti itu. Bahkan obat dewa itu sendiri dipakai untuk obat diet lagi gitu kan. Obat diet. Oh iya? Yes. Ada obat pasangannya gitu. Dan itu tergantung mindset kali ya? Yes. Mindset ada, terus juga orang, setelah aku cari ya, karena aku punya teman-teman juga yang seperti itu, ternyata mereka nggak tahu. Sesimpel ya aku nggak tahu ternyata ini obat berbahaya kalau nggak di itu gitu. Penting juga sebenarnya Google buat cari tahu ya itu obat bahaya atau enggak ya. Iya. Oke, nah kalau misalkan aku berobat kan suka ditanya sama dokter juga ya, ada alergi obat atau enggak. Nah itu tuh aku juga kebetulan sampai sekarang aku nggak tahu nih ada alergi obat atau enggak, tapi selama ini minum obat apa aja nggak pernah ada masalah. Nah tapi sebenarnya aku buat pengen tahu alergi obat itu apa sih gejalanya? Oke. Alergi obat itu sebenarnya dari dokter itu pasti nanya, ibu bapak ada alergi obat ketika meresepkan dokter gitu, meresepkan obat gitu. Nah kita nanti di farmasi tugas kita juga nge-cross check. Nanti ketika kita lagi pelayanan ngomong sama pasien, itu kita juga konfirmasi bapak ibu ada alergi atau enggak. Karena kebanyakan meskipun dokter tuh nanya ke pasien
pasien tuh juga kadang ya ada yang lupa lah, ada yang seperti apa gitu. Jadi kita konfirmasi. Nah, ketika sudah ada alergi gitu ya, ataupun kita nggak nyadar bahwa kita tuh selama ini ada alergi. Yang pertama pasti biasanya gatal-gatal. Itu reaksi yang paling umum. Terus yang kedua biasanya tumbuh bintik-bintik merah, itu yang paling ini. Atau yang paling agak parahnya adalah sesak nafas. Oke. Jadi setelah minum obat itu sesak nafas itu shock anafilaktik gitu, itu termasuk juga. Itu kita bisa indikasikan bahwa dia kayaknya alergi gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba nih kayak anak kita ya atau siapa yang di rumah tiba-tiba habis minum obat sesak nafas, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Untuk pertolongan pertama. Oke. Untuk pertolongan pertama, aku sih kalau orang-orang di sekitar kita gitu ya, pasti kalau karena nggak punya basic bantuan hidup dasar, ya aku lebih prefer bawa ke IGD. Betul bawa ke IGD, karena kalau misalnya enggak nanti makin kejang dia, ataupun sesak nafasnya makin nyempit pembuluh darahnya. Itu yang treatment yang untuk orang umum gitu ya. Tapi kalau kita ada bantuan hidup dasar, itu kita bisa lakukan. Cuman nggak semua tiba-tiba sesak nafas harus pakai BHD ya, itu enggak juga. Tapi kalau misalnya ada reaksi alergi yang bukan sesak nafas ataupun misalnya ini gitu ya, gatal-gatal gitu ya, itu bisa kita ke apotek, itu bisa, ataupun ke dokter yang pernah ngeresepin obat tersebut. Alergi obat. Yes. Nah, ini alergi obat tuh dalam artian dia alergi obat tertentu, merek tertentu, atau sebenarnya Zat aktif. kandungannya. Mostly kandungannya. Kandungannya. Kalau yang merek itu biasanya orang lebih ngerasa aku nggak cocok sama yang ini. Okay. Padahal zat aktifnya sama gitu. Nah, kalau ngomongin tipe-tipe nih kan ada generik sama paten. Yes. Sebenarnya bedanya apa sih kalau generik dan paten ya? Gak ada beda ya? Gak ada beda sebenarnya. Cuman brandnya aja. Oke. Gitu. Tapi kok bedanya sejauh banget sih? Kayak generik mungkin 1.000, yang itu bisa 20.000 gitu sekali minum. Branding. Kalau dalam konteks pemasaran, marketing ya itu pasti ada brandingannya. Cuman kalau dari sisi klinisnya, meskipun zat aktifnya sama, mungkin yang akan bisa dijadikan perbedaan adalah zat pembawanya. Jadi misalnya kita beli ada paracetamol sama merek A satu lagi gitu ya, dua-duanya sama-sama paracetamol. Nah sebenarnya ketika kita membuat tablet, kan pasti ada zat pengisinya, nggak mungkin murni paracetamol 500 mg, tapi ada zat pembawanya supaya bisa jadi tablet bentuk padat. Nah biasanya zat-zat aktif itu yang mungkin ngasih biaya yang lebih besar kayak gitu. Jadi biayanya ke sana. Okay. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ya kalau namanya branded lah ya ataupun bermerek, pasti akan ada biaya-biaya lagi, research lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau secara zat tuh harusnya sama. Sama, zat aktifnya sama, dosisnya sama, kegunaannya sama gitu. Oke, nah kalau misalkan nih kalau kayak puyer gitu. Yes. Misalkan kayak dokter ngasih resep yang campur-campur gitu. Yes. Nah itu kenapa sih harus dicampur dan apotek kan biasanya nyampurin terus masukin ke tablet atau ke kapsul itu buat apa sih? Oke, kalau misalnya puyer ya, sebenarnya yang paling signifikan ataupun yang banyak adalah alasannya kenyamanan pasiennya, atau yang kedua ada kondisi-kondisi tertentu yang ngebuat obat ini harus diminum dalam satu kali aja. Misalnya kondisi khusus anak-anak kan nggak bisa nelen ya. Nah makanya dia harus dipuyer ataupun diserbukan sehingga dia kalau minum tuh dimasukkan ke dalam sendok, habis itu diminum. Jadi satu gitu. Terus kalau misalnya untuk kondisi khusus yang mungkin pasien jiwa itu ada yang mengeluh, kok banyak banget sih obat yang aku minum. Ataupun ada pasien yang kayak minum obat 1 enak, minum obat 2 nggak enak, akhirnya dia buang, minum obat 3 dia nggak enak. Jadi mut-mutan gitu. Jadi dokter mempertimbangkan ya udah digabungin jadi satu, dikapsulin. Itu ada yang seperti itu. Oke. Terus lagi orang tua kondisi khusus anak, bukan ibu hamil. Orang tua kan ada yang nggak bisa nelen. Termasuk kalau kita nggak bisa nelen obat, itu kita bisa pakai puyer. Cuman puyernya nggak bisa kita racik sendiri ya, cuman harus ke apoteker. Boleh dong ceritain yang maksudnya pasien-pasien jiwa tuh kayak gimana? Melatih kesabaran ya. Itu yang paling besar yang aku rasakan ketika menghadapi pasien polijiwa. Kenapa? Karena satu, kalau dalam segi regulasi kan mereka ngantri pakai BPJS yang lamanya lah gitu kan ya. Mereka udah nggak sabaran.
seperti yang tadi aku bilang, ketika udah di farmasi emosinya udah numpuk gitu kan ya. Itu pasien, kebanyakan pasien seperti itu. Tapi kalau poli jiwa kadang dia tuh suka ngomong sendiri. Ada lagi yang paling unik, apa coba? Dia pakai kapsul terus makannya berarti harus pakai kapsul dong. Ada pasien yang dibuka kapsulnya, minum terpisah, kapsulnya dibiarin, kapsulnya dikumpulin, and then datang ke kita bilang bahwa ini obatnya nggak ada isinya loh. Terus kita lihat dibuka kapsulnya, ada bekas serbuk-serbuknya. Nah berarti dia bohong dong. Nah kayak gitu ada, itu satu. Yang kedua, pasien banyak alasan tuh kayak udah dikasih, karena kan obat jiwa itu strict 1 bulan misalnya, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Jadi kalau dia datang terlalu cepat, kita tahu oh berarti bapak minum obatnya 2 kali, ataupun bapak minum obatnya bolong-bolong, itu kita bisa tahu. Nah ada satu momen dia tuh selalu lupa, selalu banyak alasan, ya hujan lah, ya ketelan air, ya hanyut, itu tuh banyak. Tapi ada dengan pasien yang sama, tiba-tiba dia bawa obat ke rumah sakit banyak, ternyata itu obatnya. Jadi ada yang nggak diminum, ada yang enggak, aku juga nggak paham ya, mungkin pasien jiwa itulah kekurangannya gitu. Makanya biasanya pasien jiwa itu aku sangat menyarankan dibawa pendampingnya ataupun ada yang nemenin kayak gitu, biar tahu dan bisa di rumah bisa bantu. Betul. Ingetin juga ya. Yes. Oke, kan ini kalau penyakit nih ada yang mungkin parah, ada juga mungkin yang ringan-ringan, kayak kita mungkin ada diare, batuk, dan lain-lain. Nah, kapan sih kita menentukan kalau kita sakit harus pakai terapi obat atau harus ke dokter? Oke. Kalau misalnya penyakitnya ringan kayak tadi gitu ya, kita udah treatment obat gitu ya, tapi nggak membaik, itu kita harus stick to dokter ataupun stick to profesional kembali gitu. Nah, tapi kalau misalnya di dalam kefarmasian itu juga sebenarnya ada mungkin treatment yang nggak butuh obat, misalnya kayak flu kan biasanya pakai herbal, itu bisa. Tapi kalau case-nya dia tidak membaik atau demamnya makin parah, istilahnya udah dikasih obat pun masih tetap kayak gitu aja, itu kita harus dikasih obat. Apalagi kalau udah demam ya, anak-anak kalau demam itu udah harus hati-hati. Gitu. Mungkin nggak sih, atau mungkin secara keilmuan ya, ada nggak sih penyakit yang biasa batuk, pilek segala macam pusing yang bisa sembuh dengan sendirinya? Oh, ada. Sebenarnya tidak secara spesifik ya, karena gini, kalau misalnya flu, misalnya rinitis itu kan dia datangnya nggak tiap hari gitu ya, dia itu ada pemicunya, debu ataupun dingin gitu ya, itu biasanya sembuh dengan sendirinya kalau tidak ada penyebabnya. Nah itu bisa seperti itu. Bahkan flu ringan ataupun batuk itu biasanya untuk penyebab-penyebab yang cuma selewat itu dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Gitu ada. Tinggal sabar atau enggaknya aja ya. Yes. Dan yang paling miskomnya itu adalah ketika penyakit ringan gitu dibiarin aja, tapi sambil nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak beneran dibiarin aja. Padahal harusnya ya kita ya tingkatin imunnya gitu. Kalaupun seianya nggak mau minum obat gitu ya, tidur yang cukup lah ya, tidur yang cukup, minum air putih yang banyak gitu. Atau kalau orang-orang gitu yang nggak mau ribet, kalau dari aku juga seperti itu, aku minum vitamin kayak gitu. Sebelum kita masuk ke vitamin, aku pengen tanya juga, berarti tuh kalau misalkan orang dewasa dikasih kayak berapa miligram itu tergantung umur atau tergantung apa? Karena kan kalau anak kan tergantung berat badan. Yes, betul. Nah kalau orang dewasa tuh tergantung apa sih? Tergantung, ada yang beberapa orang tuh berat badan. Misalnya untuk pasien-pasien yang obesitas, itu kan butuh dosis yang besar. Terus umur tuh juga faktor yang paling penting untuk bisa kita tahu dosisnya berapa. Yang paling besar tuh dosis umur sih. Yang paling besar tuh umur. Terus yang kedua nanti ada penyakit-penyakit tertentu lain. Misalnya siapa tahu dia punya somehow mungkin gagal ginjal, jadi dosisnya nggak bisa banyak-banyak, itu bisa. Kenapa ada obat yang harus dimakan sebelum makan dan obat yang harus dimakan setelah makan? Atau ada di tengah-tengah makan? Ada. Oke, menarik. Itu sebenarnya pertanyaan orang-orang yang juga pengen tahu sih sebenarnya. Jadi obat masuk ke dalam tubuh kita, berarti yang akan memberikan efek tuh antara dua, obatnya atau tubuh kita. Nah, obat masuk ke dalam tubuh kita itu dia punya banyak halte-haltenya lah gitu, pemberhentian ataupun proses-prosesnya, mulai dari penyerapan, terus harus ke hati dulu, harus di metabolisme dan segala macam sampai dikeluarkan. Nah,
pos-pos itulah yang sebenarnya akan menyebabkan apakah dia sebelum makan atau setelah makan. Itu dari sisi tubuh kita. Dia tuh obat akan merasakan proses-proses tertentu. Tapi kalau dari sisi obat itu punya karakteristik tertentu. Kayak misalnya ada obat yang tujuannya harus efek di usus, sehingga kalau masuk asam lambung dia nggak boleh terganggu gitu ya. Nah makanya itu harus kita jaga, harus dengan makanan gitu. Terus ada juga obat yang dia nggak bisa tahan asam. Itu berarti harus seperti apa? Ada obat yang mengiritasi lambung, misalnya kayak vitamin C gitu ya, itu harus setelah makan, nggak boleh sebelum makan, kecuali ya mau nyari masalah, jadinya sakit lambung gitu. Oke. Kayak gitu. Dan sekarang kayaknya obat-obat itu yang aku perhatikan tuh Yes. selalu ada obat lambungnya Yes. untuk jadi penyerta. Yes. Itu kenapa sih Mbak? Itu tuh karena most likely itu adalah karena obat itu sifatnya kebanyakan asam. Oke. Kalau misalnya kita sembarangan minum obat gitu ya, dengan keadaan kondisi kita kondisinya asam lambungnya tinggi, ya itu bakal nggak bagus gitu. Makanya harus dialas dulu gitu. Misalnya kayak pakai sukralfat dulu biasanya, ataupun kalau orang udah agak parah itu pakai ranitidin gitu. Itu bisa harus pakai. Harus pakai ya. Harus pakai, dan biasanya itu dalam perut kosong. Jadi minum obat lambungnya bukan setelah makan, tapi sebelum makan kayak gitu. Ada nggak sih mitos-mitos yang mungkin Mbak Eza pengen luruskan terkait dengan penggunaan obat? Mitos ya. Ada satu mitos yang kalau menurut aku ini juga dirasakan oleh Gen Z ataupun milenial sekarang gitu. Yang pertama adalah obat hipertensi katanya bisa merusak ginjal. Nah, apalagi yang punya orang tua gitu ya. Orang tuanya nggak mau minum obat yang terlalu banyak, nanti takut ginjalnya rusak. Padahal di satu kondisi beliau sudah punya hipertensi, sudah punya DM, sudah punya kolesterol gitu ya. Akhirnya dia nggak mau minum obat. Nah, sebenarnya kondisi itu salah. Kenapa? Karena justru obat-obatan yang kolesterol, obat-obatan hipertensi, obat-obatan DM itu yang akan melindungi si ginjalnya. Nah, in case sekarang ambil case adalah hipertensi gitu. Kenapa orang hipertensi harus diminum obatnya gitu ya? Karena nanti kalau misalnya hipertensi kan tekanan darah tinggi ya, istilahnya arus tegangan tinggi gitu ya. Nah, kalau itu terjadi di ginjal kita, otomatis semakin tinggi tekanannya, pembuluh darahnya pecah. Oh. Akhirnya makin gagal. Makin kacau. Makin kacau Oke. gitu. Justru itu akan melindungi ginjal. Karena banyak juga orang-orang yang ngerasa bahwa kebanyakan minum vitamin, bahkan minum obat-obat itu Yes. bisa efek sampingnya ke ginjal. Betul. Mungkin tuh kalau nggak minum air putih yang banyak kali ya. Iya, harus dibarengi dengan minum air putih. Kalau bicara tentang efek samping obat nih, biasanya kalau penggunaan obat jangka panjang itu katanya bisa mengakibatkan efek samping. Nah itu benar nggak sih? Tergantung. Kenapa aku bilang tergantung? Obatnya apa dulu? Ya. Makanya aku bisa bilang farmasi ini juga nggak bisa ngejudge secara general dan juga nggak bisa mengeneralisir semuanya gitu. Ada obat yang istilahnya gini, kalau kita minum obat pasti ada efek sampingnya. Obat manapun pasti ada efek sampingnya. Makanya tugas dokter dan kita tuh juga gimana caranya untuk bisa memilih obat yang efek sampingnya minimal. Oke. Nah, jadi minum obat nggak ada efek samping itu sebenarnya kurang juga gitu, kurang benar juga gitu. Makanya kita harus pilih-pilih gitu. Nah, apakah kalau minum obat jangka panjang itu ada efek sampingnya? Ya, tergantung. Kayak misalnya minum obat-obat kronis misalnya, kolesterol itu ada efek sampingnya. Salah satunya adalah kesyaraf ataupun tangannya jadi tremor. Itu efek samping yang memang akan terjadi di beberapa orang. Tapi apakah kita biarkan? Tentu tidak. Ada obat istilahnya kita kasih tambah vitamin B6 ataupun vitamin B12 itu bisa. Jadi meskipun ada efek sampingnya kita bisa kasih tambahan obat lagi gitu. Meminimalisir efek samping. Oke. Betul. Bener nggak sih? Ini juga kita luruskan ya, karena ini beredar. Apa tuh? Kalau misalnya kita minum obat tuh nggak boleh minum pakai teh atau susu. Yes. Itu benar. Benar. Kopi nggak boleh. jadi harus minum pakai air putih. Air putih. Air kelapa Ya nggak boleh dong. nggak boleh juga. Nggak boleh. Oke, berarti air putih. Itu nggak boleh. Air putih. Karena apa? Karena satu pasti netral. Air putih itu netral kan. Dia pH-nya oke, tidak ada kandungan mineral apapun. Dan sebenarnya kenapa kopi, susu, kelapa kelapa gitu ya nggak boleh diminum berbarengan dengan obat? Karena dia akan
berefek kepada obat itu gitu loh. Dia akan berinteraksi dengan obat tersebut. Apa akibatnya kalau misalkan minumnya dengan teh dan lain-lain tuh? Satu, kalau misalnya dengan kafein, ada beberapa obat itu yang justru akan meningkatkan kadar obatnya di dalam tubuh. Oke. Jadi efek sampingnya semakin tinggi. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya dengan susu, kalsium di dalam susu kan ada kalsium. Nah itu kalsium itu akan mengikat obat. Oke. Jadi dia obatnya nggak akan berefek meskipun kita udah minum. Nah itu dia. Oke. Terus misalnya kayak elektrolit yang lain, kayak misalnya di kelapa, itu juga akan berefek kepada obat-obat yang kita minum juga gitu. Tapi sebenarnya ada satu isu lagi yang kalau menurut aku ada obat yang sebenarnya ini obat red flag kalau menurut aku. Dimana banyak orang yang mungkin anak-anak mahasiswa itu minum obat ini secara secara bukan brutal ya, tapi lebih ke ya udah bebas-bebasnya. Iya. Obat itu adalah namanya antasida. Jadi obat antasida itu jadi harus dipisah dengan obat apapun. Itu obat apa? Antasida obat obat lambung. Oh, obat lambung. Yes. Oke. Mau itu tablet, mau itu sirup, mau itu suspensi, itu harus dipisahkan dari obat lain. Karena antasida ini dia sifatnya bisa mengikat obat lain, mau obat apapun itu. Jadi miskonsepsinya adalah ketika dibarengi dengan obat yang lain gitu, orang pada berpikiran ya udah baik-baik aja. Padahal obat yang lain itu jadinya nggak berefek apa-apa. Oh, misalnya lagi batuk. Lagi batuk nih. Lagi batuk terus saya beli satu obat nih, satu obat obat. batuk. Terus sebelumnya minum obat Antasida itu, terus minum obat batuk. Nah, udah nggak bisa. Obat batuknya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Percuma jadinya. Percuma. Oke. Nah, solusinya ya harus dipisahkan. Itu obat apa tadi? Antasida. Obat apa itu? Lambung. Obat lambung, obat mah. Obat mah. Yes. Beda sama obat yang kayak tadi yang obat lambung yang misal kayak buat sebelum itu. Beda. Oh, itu beda sama obat-obat lambung yang ada kayak ranitidin gitu, beda. Antasida itu kalau aku ibaratkan gitu ya, obat pemadam kebakaran. Oh. Jadi dia akan bisa kalau ada api gitu, atau yang dalam artinya ada asam lambung. Kalau nggak ada asam lambung dia nggak bisa. Tapi emang bisa buat nahan lapar? Atau sebenarnya buat apa sih antasida itu? Dia menetralkan asam lambung. Jadi asam lambung itu kan sifatnya asam. Ya. Antasida itu sifatnya basah. Oke, jadi kalau misalkan kelaparan nih, nggak makan, yang seharusnya dia makan, minum si antasida itu, yang tadinya udah asam jadi netral lagi. Basah. Kerjanya tuh kayak gitu. Kayak gitu, betul. Jadi nggak perih lagi Nggak perih perutnya. lagi. Padahal asam lambungnya yang keluar. Itu Tapi sebenarnya boleh tidak apanya? antasida itu untuk jangka waktu yang Panjang. brutal? Sebenarnya concernnya adalah minum antasida itu ketika lagi serangan aja. Oh. Ketika lagi bunyi-bunyi itu ataupun lagi perih-perihnya, minum antasida. Jadi bukan ranitidin, istilahnya pertolongan pertama. Nah itu antasida. Tapi dalam jangka waktu yang lama juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, tapi itu kayak... as long as minumnya bukan yang dalam artian 3 kali sehari itu ataupun seminggu 3 kali, enggak. Cuman ketika lagi serangan aja. Berarti tadi harus minumnya pakai air putih ya? Yes. Kalau yang lain nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini juga sekalian tanya deh ya. Misalkan kalau kita minumnya itu sekarang, boleh minum teh dan lain-lain, itu berapa lama kemudian setelah minum? Sekitar 2 jaman, 2-3 jaman after. Lama juga ya? Lama. Makanya nggak bisa kalau orang yang ngopi, nggak bisa. Ngopi dulu bisa boleh? Boleh, asal jangan deket-deketan gitu. Aku lebih amannya sih gini, karena ngopi itu adalah jadwal rutinitas ya. Jadi kita atur aja. Misalnya kita makan pagi, oke berarti setelah itu gitu. Misalnya makan jam 7, nanti jam 10 udah boleh. Oke, jadi baiknya air putih ya, 2 jam sebelum sama 2 jam setelah. Yes. Teh gitu-gitu dihindarin karena banyak bikin pengaruh yang kurang baik. Betul. Dengan obat-obat atau vitamin yang kita minum. Yes. Termasuk vitamin ya berarti ya? Termasuk vitamin. Oke. Nah, ini kita bicara soal vitamin nih. Yes. Nah, kalau vitamin itu kan saya sendiri minum vitamin setiap hari. Betul. Apa sih vitamin-vitamin yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh manusia secara general? Secara general tuh gini, kita tuh sebenarnya punya vitamin yang memang diproduksi secara alamiah oleh tubuh. Tapi in case kita banyak aktivitas, sibuk, terus ya lalala ye gitu ya, itu kita butuh energi lagi. Nah, aku tuh biasanya kalau kita tidak punya concern tertentu, misalnya apakah kita punya kekurangan vitamin D, ya berarti kita fokus dulu di vitamin D-nya. Tapi kalau secara general ya pasti multivitamin yang ada vitamin B kompleksnya, vitamin C, vitamin D itu lebih aman untuk orang-orang yang istilahnya punya kesibukan. Tapi kalau udah punya concern tertentu nih, misalnya rambutnya rontok gitu kan, ataupun misalnya jerawatan gitu ya, itu better ambil yang tunggal.
kayak gitu. Misalnya kalau rambut rontok, oh vitamin D gitu. Kulit misalnya, mostly likely itu vitamin E kayak gitu. Oke. Kalau vitamin D sendiri bukannya banyak yang menggaungkan sekarang bahwa itu penting banget. Betul, penting banget. Dan itu kayak ya udah minum aja tiap hari. Yes. Itu aku juga minum sih sebenarnya. Minum ya? Minum sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita pecah-pecahkan gitu ya, vitamin itu ada yang namanya larut air dan larut lemak. Nah, itu yang menentukan bahwa gimana cara kita untuk minum obat tersebut ataupun vitamin tersebut. Kalau misalnya vitamin larut lemak kayak A, D, E dan K itu harus berbarengan dengan makanan. A, D, E dan K. Oke. Ya, makanya minum vitamin D harus berbarengan dengan makanan ataupun at least setelah makan gitu. Tapi kalau vitamin B, vitamin C itu istilahnya aku bilang vitamin bensin lah ya. Itu bensin istilahnya kita untuk memulai hari itu bensinnya. Jadi pagi hari. Vitamin B dan vitamin C. Saya kan asam, ntar kena lambung. Setelah makan. Oh, setelah makan. Yes. Pokoknya setelah makan langsung minum lah ya. Setelah makan langsung minum. Oke. Gitu. B dan C. B dan C. Tapi kalau yang lain bebas mau makan minum kapan aja. Setelah makan kalau aku sih saranin ya A, D, E, K itu siang gitu untuk yang istilahnya ngepompa energinya lagi gitu. Oh, oke. Nanti malam itu beda lagi vitaminnya. Apa tuh kalau malam biasanya? Biasanya magnesium. Oh, magnesium. Ataupun zinc. Betul. Gitu. Tapi ya biasa aku ribet aku barengin semua ya. Ya itu harus dipisah. Okay. Kalau memang mau ini ya better ya. Nah, kalau D, itu kan katanya harus pakai K2. Yes. Biar penyerapannya bagus. Itu benar atau enggak? Betul, itu sebenarnya apakah kita butuh vitamin D aja ataupun vitamin D plus K2? Kalau dari aku pribadi, kalau secara teknisnya itu tergantung preferensi kita masing-masing. Karena kalau kita lihat ke lapangan, vitamin D biasa dengan vitamin D plus K3 ataupun K2 itu harganya pasti berbeda. Nah, makanya aku tuh lebih concern vitamin intinya aja dulu deh. Oke. Gitu kan. Nggak usah boro-boro yang vitamin D plus ini gitu ya. Vitamin D satunya aja dulu. Bisa nggak gitu konsisten gitu. setiap hari ya gitu ya. Gitu. Oke, aku juga ada pertanyaan nih ya. Yes. Kalau misalkan kayak di obat, itu kan ada tulisannya ED. Yes. Expired date. Betul. Nah, itu boleh nggak sih kita konsumsi setelah expired date? Karena kan banyak yang boleh kok, itu kan cuma ini doang gitu. Oke. Sebenarnya kalau ingin bermain amannya ya, kalau udah lewat dari expired date itu nggak boleh. Tapi aku juga nggak mau menutup mata kalau misalnya di luar sana masih ada orang yang kalau lewat dari ED masih bisa dimakan ataupun diminum. Tetapi sebenarnya itu dengan catatan ataupun kondisi khusus gitu. Dan aku tidak menyarankan ini sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat ciri-cirinya pasti akan ada. Kalau obat yang expired date itu ya obatnya udah berubah warna, terus dari segi kemasan itu pasti udah pudar gitu kan ya, terus udah ada bau yang nggak enak, ataupun kalau misalnya bentuknya sirup sudah ada mungkin buih ataupun busa gitu, itu sudah ada tanda-tanda nggak boleh diminum. Nah tapi untuk sebagian orang gitu ya, terutama yang obat yang tablet-tablet itu karena nggak ada ciri-ciri khususnya, nggak kelihatan, itu ada yang diminum aja. Gitu. Nah ini juga ada kan misalkan yang kayak buat anak tuh, ada yang tetes, kalau cetirizine tuh kan zat kan, bukan merek kan? Iya, cetirizine. Oke, kalau kayak cetirizine gitu-gitu kan ada yang dipakai buat pilek gitu kan buat anak, tapi kan tuh sekali doang. Yes. Itu kan segini nih. Iya. Dipakai cuma 3 tetes. Iya. Nah itu tulisannya tuh maksimal 3 bulan setelah dibuka. Maksimal 3 bulan setelah dibuka. Itu benar nggak sih kalau abis 3 bulan kita jangan pakai lagi? Iya, betul. Kalau udah lebih dari 3 bulan setelah dibuka setelah dibuka itu cenderung akan terkontaminasi. Karena kan dia udah lepas segel gitu ya, otomatis udara yang di luar akan masuk, nanti berinteraksi dengan zat yang aktif di dalamnya, nanti most likely mungkin akan ada mikroorganisme, makanya akan jadi bau gitu. Makanya kalau udah lebih dari yang dianjurkan itu nggak boleh. Kenapa ada obat-obat yang harus masuk kulkas? Stabilitas itu jawabannya. Stabilitas, karena kalau di suhu ruang ada beberapa obat yang justru nggak stabil. Tapi bukan berarti kalau masuk kulkas pada akhirnya bisa bertahan lebih lama. Enggak ya, tetap ke BUD-nya ataupun beyond use date-nya. Kalau misalnya sirup gitu ya berarti cuma 14 hari gitu ya. Ataupun kalau misalnya kapsul gitu ya, itu cuma sebulan. Skincare ataupun obat-obat yang dari dokter, most likely itu sebulan kayak gitu. Boleh nggak obat yang tidak
harus dimasukkan kulkas, kita masukin kulkas aja sekalian. Janganlah. Oh jangan. Jangan dong, karena suhunya jadi tinggi nanti jadinya. Nggak boleh Nggak tuh. boleh. Ini harus benar-benar sesuai anjuran. Harus sesuai dengan anjuran. Oke deh. Makanya kan kalau misalnya di bawah di suhu kamar gitu ya, berarti ya 25 sampai 30. Oke. Jangan cahaya matahari langsung. Ya jangan gitu. Oke. Berarti semua tuh tergantung mindset ya. Yes, tergantung mindset. Dan satu lagi, baca atau enggak sih sebenarnya. Oke. Terakhir deh mungkin ya pesan dari Mbak Eza selaku apoteker nih yang punya banyak pengalaman menghadapi pasien-pasien. Pesan terakhir buat teman-teman di rumah yang nonton. Kalau pesan aku sih sebenarnya simple aja sih. Buat teman-teman apapun istilahnya penyakitnya ya, mau dari itu penyakit kronis kah ataupun penyakit flu dan segala macam gitu ya, mau ke rumah sakit kah ataupun apotek gitu ya, itu tuh lebih ke harus seek to profesional. Siapapun apapun yang ada di dalam konteks pelayanan kesehatan kefarmasian itu gitu, mau nanti tenaga teknisnya kah ataupun apotekernya gitu, karena sekarang tuh kayaknya sudah mulai tren takut ke dokter. Oh ya? Iya, takut ke dokter karena aku takut didiagnose apa-apa gitu ya. Jadi better low key aja gitu, ataupun kayak beli bebas gitu aja. Jadi sebenarnya kalaupun pilihan teman-teman itu pakai obat-obat bebas, nggak ada masalah karena kita ada yang namanya swamedikasi. Tapi tetap harus dibarengi dengan advice ataupun istilahnya preferensinya dari profesional. Karena kalau enggak, jatuhnya nanti tiba-tiba ke profesional udah parah gitu. Jadi mau apapun, seringan apapun, usahakan seek to profesional sih. Oke, thank you Mbak Eza for Thank coming, you sudah memberikan for informasi having tentang me. obat dan juga vitamin. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah yang nonton, lebih aware lagi, lebih peka lagi terhadap kesehatan kita, keluarga, sahabat, dan buat semua yang ada di Indonesia. Oke. Thank you. Thank you.